Jumpa lagi trader Indonesia, trader market yang sangat saya hormati. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara review, analisa, rangkuman trading yang berlangsung dari minggu kemarin dan analisa buat pertemuan minggu depan. Jadi rangkuman dari tanggal 20 sampai tanggal 24 dan rangkuman dari tanggal 27 sampai tanggal 1 Juni yang akan datang. Kita akan membahas apa saja yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi ke depan ya, sebagai acuan untuk trading dari para trader semuanya. Oke trader, tanpa membuang waktu lama lagi, saya akan coba masuk di analisa kita, rangkuman kita yang telah terjadi selama 1 minggu sebelumnya ya. Oke trader, seperti yang saya bilang di sini ya trader ya, saya bilang di sini bahwa kita bisa lihat di sini ya trader ya. Kita bisa lihat di sini. Saya coba pindah dulu, saya masuk dulu ke sini trader semuanya. Oke. Seperti yang kita lihat trader, dari keadaan apa saja yang terjadi selama 1 minggu yang lalu. Saya coba kembali membuka dari kalender ekonomi yang terjadi pada minggu lalu. Dimulai dengan tanggal 20 Juni, pidato Gubernur Sentral Bank Europe ya, Christine Lagarde, yang dia sangat mempengaruhi semuanya ya. Begitupun juga masuk dari ke tanggal 22 dan 23, terutama tanggal 22 trader. Tanggal 22 adalah tanggal yang sangat luar biasa, di mana pidato yang dilakukan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika ya. Kalau kita lihat di sini, Gubernur Sentral Bank Amerika dia memberikan statement. Akibat dari statement itu banyak sekali yang menggoyang pasar ya. Salah satu statement yang sangat saya ingat bahwa dengan kebijakan yang dirilis oleh The Fed ya, resesi akan terjadi ya. Dengan kebijakan itu malahan bisa membuat resesi lagi ya, dengan menaikkan suku bunga. Nah, oleh karena itu diperlukan kerja keras yang dilakukan supaya resesi setidaknya bisa ditangani oleh The Fed ya. Nah, ini harus diperhatikan karena The Fed ini ya, kita harus akui bahwa 60% perdagangan dunia menggunakan dolar. Oleh karena itu setiap statement yang dikeluarkan oleh The Fed sangat mempengaruhi semuanya. Oke, kita bisa lihat lagi sampai hari Jumat kemarin ya. Hari Jumat adalah hari yang paling terakhir di mana penjualan rumah baru mengalami peningkatan yang sebesar 696K dari 629. Nah, di sini pun juga ada klaim pengangguran awal. Untuk hari Kamis, klaim pengangguran awal ya diperkirakan sebesar 227, tapi yang terjadi 229 ya. Dia semakin meninggi dan sangat mempengaruhi terhadap mata uang dolar Amerika. Ini harus dilihat ya trader ya. Oke, untuk lebih jelasnya lagi trader, kita coba langsung masuk aja ke platform. Kita coba masuk di platform trader. Kita mulai dari hari, kita lihat Euro Uncle Sam Dollar ya. Kita lihat Euro Uncle Sam Dollar di sini. Nah, trader bisa lihat di sini dari Euro Uncle Sam Dollar. Kalau trader lihat di Euro Uncle Sam Dollar ya, kejadian apa aja yang terjadi minggu kemarin. Kalau kita bisa lihat di minggu kemarin, ini adalah minggu yang sangat tenang, di mana Euro USD dia bergerak itu tidak ya. Dia bergerak itu tidak terlalu jauh banget, walaupun tendensi ya dari tanggal 20 ya, tendensi yang terjadi adalah lebih banyak, lebih kuat ke arah bullish ya. Kita bisa lihat sini tendensi selama minggu kemarin lebih arah bullish. Kita akan membahas nanti minggu depan seperti kayak gimana ya. Nah, oleh karena itu trader bisa lihat yang saya bilang di sini bahwa pada tanggal hari Kamis, nah hari Kamis ini ya, hari Kamis baru terjadi penguatan di mata uang dolar. Ini yang mengakibatkan agak sedikit mengalami penurunan ya. Sedangkan hari yang biasa ini sampai, makanya kan saya kalau trader lihat hari Minggu kemarin saya bilang tendensi lebih banyak, dia lebih banyak ke arah bullish karena menunggu pidato yang akan dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika The Fed. Dan pidato itu kan yang terjadi puncaknya itu hari Rabu sini. Trader bisa lihat ya. Kalau trader lihat di sini puncaknya ini di sini hari Rabu sini ya. Hari Rabu sini di awal pembukaan pasar dia agak sedikit bearish, tapi menjelang ya, menjelang
Dia berubah menjadi bullish karena faktor dari pidato yang diberikan, walaupun pengangguran yang dikeluarkan itu masih orang bilang bisa ya, dalam hal kalau kita lihat di sini bukan pengangguran sih sebenarnya, waktu itu hari Selasa, hari Rabu ya. Hari Rabu ya. Klaim pengangguran awal ditambah juga itu hari Rabu ya. Hari Rabu kebetulan hari Rabu tidak ada berita ya, tidak ada berita apa-apa di situ. Jadi dari testimoni dari Gubernur Sentral Bank ini yang sangat mempengaruhi, di mana bisa mengakibatkan mata uang dolar itu sangat turun jauh. Kita coba lihat juga langsung di sini, kalau bisa kita lihat aja langsung di sini. Nah, ini hari Rabu ya. Nah, ini dia. Kita bisa lihat di indeks dolar ya. Hari Rabu ini adalah hari yang sangat luar biasa. Akibat statement yang dikeluarkan, dia tidak bisa mengendalikan pergerakan dari mata uang dolar. Inilah yang menyebabkan penurunan mata uang dolar di sini ya hari Rabu, sehingga sangat berpengaruh terhadap mata uang lainnya, misalnya Euro USD. Euro USD trader bisa lihat hari Rabu ini dia sangat meningkat tinggi ya. Nah, beda di saat hari Kamis ya. Hari Kamis sudah lain lagi. Hari Kamis dia terjadi reversal ya, dia mengantisipasi pergerakan yang terjadi hari Rabu, karena walaupun hari Kamis juga ada pidato ya, ada pidato yang dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank, tapi itu adalah imbas dari pasar yang terjadi. Dan kalau kita lihat dari berita yang terjadi ya, kita bisa lihat di sini bahwa Presiden Joe Biden kepada Kongres telah mengadakan pengecualian proposal untuk memperkenalkan pembebasan pajak. Ini salah satu faktor juga ya. Di samping itu juga Jerome Powell yang berbicara di Kongres ya, tidak mengatakan sesuatu yang baru, masih tetap ya kebijakannya masih sama, hawkish ya, peningkatan dari hawkish yang dilakukan ya. Ini untuk orang bilang akibat resesi yang terjadi, mau tidak mau harus seperti kayak gitu ya. Nah, kita bisa lihat juga bahwa dia menegaskan bahwa untuk memerangi inflasi dan mempercepat kebijakan moneter ya, walaupun ada sedikit ancaman ya. Nah, oleh karena itu dia mengkonfirmasikan dengan koleganya ya, salah satu koleganya namanya Powell Marshall ya, dia adalah anggota Dewan Gubernur Jenderal The Fed. Dia mengatakan bahwa menaikkan suku bunga sebesar 0,75 pada bulan Juli kemarin dan bulan Juli ya, dan setidaknya 0,50 ya untuk beberapa pertemuan FOMC berikutnya ya. Seperti biasa suku bunga dinaikkan 0,5, tapi yang kemarin ya sebelumnya mereka menaikkan itu The Fed sebesar 0,75. Nah, dengan kenaikan ini sudah tentu ya, kenaikan suku bunga ini sudah tentu akan sangat berimbas ya dengan adanya kenaikan dolar. Tapi bisa memicu terjadinya resesi. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh The Fed ini harus sangat hati-hati supaya bisa keluar dari resesi yang terjadi. Ya, ini harap diperhatikan oleh para trader semuanya ya. Terus bisa dilihat juga pada tanggal 23 hari Kamis ya. Ini bisa dilihat di situ bahwa aktivitas bisnis dari Amerika dan Eropa ya jauh lebih buruk, dan bisa dilihat bahwa pergerakannya lebih banyak menurun ya. Nah, oke, trader. Oke. Dan Euro USD mengakhiri sesi perdagangannya pada hari Jumat di posisi 1.0555 ya. Ini adalah posisi win-win solution yang bisa kita lihat di sini. Euro USD dia mengakhirinya di sini ya, 55 sini ya. Dia mengakhiri minggu kemarin ya. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, bagaimanakah pergerakan dari Euro USD minggu depan? Nah, untuk melihat pergerakan Euro USD minggu depan, kembali lagi saya bilang bahwa kita akan melihat di kalender ekonomi yang terjadi pada minggu depan. Bagaimanakah pergerakan kalender ekonomi yang terjadi? Ya, trader bisa lihat untuk minggu depan. Trader, hari Senin harap diperhatikan ya. Penjualan terbuka, pemesanan barang tahan lama. Nah, dan yang paling sangat luar biasa kita akan lihat itu pada nanti hari Selasa pada pukul 1.30 dini hari. Pidato dari Gubernur Sentral Bank Europe ya. Harus diperhatikan Christine Lagarde ya. Nah, pidato dari Gubernur Sentral Bank Europe 1 dini hari, 1.30 ya, setengah 2 dini hari pada hari Selasa, hari Seninnya ya, hari Senin ya. Nah, harus diperhatikan juga tanggal pukul 15.00 ada sekali lagi pidato
yang dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Presiden ECB ya, Europe Central Bank. Nah, dan harap diperhatikan juga pada 21.00 kepercayaan konsumen ya, ini diperhatikan. Nah, lanjut lagi hari Rabu, harap diperhatikan pidato Gubernur Central Bank The Fed ya. Nah, setelah itu pidato Gubernur Central Bank Europe. Harap diperhatikan nih ya. Selanjutnya klaim pengangguran awal, pengangguran semakin berkurang. Kalau kita lihat di sini ya, 29, sebelumnya 29 ya, sebelumnya 29 minggu lalu ini ya. Nih, 29 minggu lalu 29, sekarang minggu depan ini, minggu sekarang ini di bulan 27, berarti adanya sedikit penurunan dari minggu kemarin ya. Nah, apakah dia bisa lebih berturun lagi atau dia malah meningkat? Ini harus diperhatikan oleh para trader semuanya. Dan itu adalah yang paling terakhir, dan terakhir adalah indeks manajer pembelian ISM. Nah, ini untuk bisa bisa melihat inflasi yang terjadi. Apakah dia inflasinya lebih kecil atau lebih besar? Harap diperhatikan. Oleh karena itu untuk minggu depan ini sangat luar biasa ya. Dan kalau menurut analisa saya secara teknikal, analisa saya tidak tertutup kemungkinan ya bahwa akan sedikit juga mengalami penguatan dari mata uang ini. Kalaupun dia mengalami penguatan, mungkin menurut saya penguatan dia itu sampai di 1.0468 ya. Dia akan mencoba naik sampai di sini atau bisa sampai ke 1.0847. Tapi kalau kita lihat secara garis besar, tendensi yang coba dilakukan oleh pasangan mata uang ini, dia akan lebih banyak terjadi kenaikan, dan yang paling utama itu kalau menurut saya ya, dia akan bisa sampai di level sini trader 1.07739. Dia akan mencoba mengalami kenaikan sampai di level tersebut ya, harap diperhatikan ini, harap diperhatikan karena trader bisa lihat pergerakannya. Kita lihat aja pergerakan, dia turun agak sedikit naik, turun dia naik, dia turun sekarang dia naik ya. Nah, ini kalau menurut saya ya, dia tidak tertutup kemungkinan dia akan naik sampai ke 1.07739. Ini adalah arah dari pergerakan pasangan mata uang ini, euro angkel sam dolar ya. Nah, oke. Karena kalau kita lihat tendensinya, kalaupun dia turun ya, dia turun, apakah dia bisa turun sampai di sini? Nah, ini masih jauh menurut saya. Menurut saya masih jauh ya. Apakah dia bisa turun sampai di bawah sini? Nah, menurut saya bisa terjadi juga. Dia bisa turun sampai sini, tapi batas yang akan terjadi adalah ya, kalau terjadi penurunan dia akan turun sampai 1.03, tapi menurut analisa saya tendensi masih kuat untuk mengalami penguatan. Oleh karena itu 1.07739 adalah nilai yang saya anggap nilai tertinggi yang bisa terjadi pada minggu depan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pound sterling angkel sam dolar. Bagaimanakah pergerakan pound sterling angkel sam dolar trader semuanya minggu kemarin? Seperti yang kita lihat trader semuanya, bahwa untuk pergerakan pound sterling angkel sam dolar ya, untuk pergerakan pound sterling angkel sam dolar untuk minggu kemarin, trader bisa lihat di sini. Oke, platform. Nah, pergerakan pound sterling angkel sam dolar untuk minggu kemarin sangat bisa kita lihat dari kebijakan yang terjadi, kalender ekonomi yang terjadi pada minggu kemarin. Dan bisa dilihat untuk minggu kemarin kalender ekonomi yang sangat luar biasa ya, yang sangat luar biasa itu pada hari Rabu ya. Hari Rabu ini sangat luar biasa, dan hari Kamis. Hari Kamis ini ada PMI Composite, indeks pembelian. Wah, ini inflasi yang terjadi ya. Ini inflasi benar-benar sampai 53,4 ya, mengalami penuh, dia sangat inflasinya meninggi sehingga sangat membebani pasangan mata uang pound sterling ya. Ini bisa lihat di sini ya. Ini bisa lihat di sini sangat membebani pound sterling ya. Nah, di samping itu juga pada hari penjualan retail ya, pada hari Jumat kemarin. Cara garis besar trader bisa lihat di sini bahwa pasangan mata uang pound sterling angkel sam dolar, trader bisa lihat di sini sangat jelas bahwa dia masih tetap seperti euro angkel sam dolar, karena semua ini tergantung dari kebijakan, terutama news statement yang diberikan oleh Gubernur The Fed. Oleh karena itu dia mengalami selama minggu ini pergerakannya itu mengalami
agak sedikit bullish ya, walaupun kalau menurut saya ya, pergerakan dia lebih banyak sideways sebenarnya dalam minggu ini ya. Dia seperti roller coaster, naik turun naik turun naik turun, tapi dia masih stagnan ya. Oleh karena itu, kalau saya mau bilang untuk minggu depan, pergerakan dari pasangan mata uang ini tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba agak sedikit naik ke depan ya. Dia agak sedikit naik ke depan dengan rentang hariannya itu, kalau menurut saya rentang dia bisa mencoba sampai di 1.24764. Itu adalah kenaikan yang akan terjadi kalau memang dia benar-benar akan mengalami kenaikan tersebut. Karena kalau kita lihat di sini memang dia akan mencoba untuk naik ya. Kalau kita lihat arah pergerakannya sudah sangat jelas. Ini pasangan mata uang. Dari sini aja kita udah bisa lihat. Setelah dia turun, sedikit koreksi, dia akan mencoba naik sampai ke 1.24764. Oleh karena itu trader, yang harus trader lihat ya, yang harus kita lihat untuk pergerakan minggu depan adalah kita melihat kalender ekonomi yang akan terjadi ya. Yang harus diperhatikan nanti pidato Gubernur Central Bank England ya, Bailey, pada hari Rabu. Nah, ini dia ya. Harus diperhatikan ya, hari Rabu dia mengadakan 2 kali pidato ya, pada pukul 18.35 dan 20.30 ya. Dan PDB pada hari Kamis ya, ini harap diperhatikan, PDB-nya hari Kamis ya. Nah, jadi untuk minggu depan menurut analisa saya, kalaupun terjadi kenaikan juga untuk pasangan mata uang ini, kenaikannya tidak terlalu dahsyat ya, karena tendensi yang terjadi seperti kayak gitu. Dan kalau kita lihat ya trader ya, kalau kita lihat semuanya ya, kalau kita lihat dari pergerakan sebelum-sebelumnya ya, ini menurut saya dia akan naik ini, karena kita tarik aja garis panjang. Kalau saya sih, saya lebih lihat pergerakannya ini yang paling terendah ya. Nah, ini nih. Nah, itu dia trader, lihat di sini dia naiknya, dia naiknya. Nah, oleh karena itu, apabila kalau trader melihat ya, nih, ini kan dia mulai naik nih, saya masih berasumsi bahwa nanti dia akan mencoba naiknya itu ya, dia di level sini malahan. Nah, jadi dia akan mencoba sampai 1.24764. Itu adalah level tertinggi yang akan bisa diperoleh oleh pasangan mata uang ini ya. Harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Oke, trader, kita lanjut ke gold. Oke, ini tadi saya jelasin, sorry. Dari tadi saya salah dulu. Ini saya jelasin ulang sekali lagi buat para trader. Trader bisa lihat di sini ya. Nah, ini dia. Trader bisa lihat. Saya mengambil posisi di sini. Ini karena yang namanya trading pasti dia akan terjadi pengulangan ya. Nah, pengulangan yang terjadi sampai di level sini ya trader ya. Nah, ini level terbawah ini. Saya coba yang paling terendah di sini. Nah, setelah dia akan minggu ini kan minggu ini nih. Ini kan minggu ini. Nah, saya berasumsi bahwa tendensi yang akan terjadi setelah ini dia akan mengalami kenaikan trader. Karena kalau kita lihat di sini ya, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun sampai di sini ya. Nah, apa yang terjadi? Kemungkinan besar menurut analisa saya dia tidak turun. Dia akan naik lagi sampai di level 1.24764. Itu adalah tendensi yang menurut saya. Nanti kalau saya salah, nanti trader bisa menganalisa lagi. Menurut saya dia masih akan mencoba naik sampai ke 1.24764. Ini adalah level yang akan dicoba untuk masuk sampai minggu depan. Ini adalah level tertinggi yang menurut saya akan dicoba ya oleh pasangan mata uang pound sterling Uncle Sam dolar. Oke, selanjutnya sekarang kita masuk ke gold. Trader semuanya, pergerakan gold minggu ini tendensinya lebih banyak menurun ya. Tendensi yang terjadi gold minggu ini lebih banyak menurun. Kalau kita lihat ya, gold ini akan selalu berseberangan dengan dolar Amerika ya. Tendensi dolar Amerika pada minggu kemarin menurun, gold pun juga menurun. Nah, ini dia apa yang terjadi. Nah, ini dia, biasanya kan selalu mereka berdua itu satu naik satu turun ya. Itu akan selalu terjadi gini, tapi tidak selamanya seperti kayak gitu sebenarnya. Kalau trader lihat ya, di minggu kemarin ya, tendensi dari dolar Amerika itu kebanyakan indeks dolar menurun. Secara logika kan goldnya tuh harus naik, tapi kenapa goldnya menurun? Nah, ini dia. Ini kalau kita lihat ya trader ya, itu tidak tertutup kemungkinan dari pergerakan dolar yang masih dianggap sebagai safe haven ya, selama inflasi yang terjadi ya. Karena kita bisa lihat trader semuanya bahwa hawkish yang terjadi
ya hawkish yang terjadi di Amerika. The Fed mengeluarkan hawkish. Kalau hawkish artinya momok buat mata uang aset pound sterling, aset gold ya. Nah, otomatis kerangka acuan hawkish yang masih terjadi itu menandakan bahwa gold masih tetap mengalami penurunan. Pertanyaannya, kenapa goldnya turun hawkish tapi indeksnya naik? Nah, karena ini kita bisa lihat karena impas dari pidato ya. Impas dari pidato yang diberikan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika kemarin selama 2 hari yang menyatakan bahwa akibat kenaikan suku bunga ya menandakan bahwa kenaikan suku bunga memang harus dilakukan, tapi impactnya bisa terjadi resesi. Nah, inilah oleh karena itu kenapa pasar yang terjadi Euro USD kemarin benar-benar mengalami penurunan di situ ya. Nah, penurunan di situ. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat pengaruh dari pidato itu membuat penurunan nilai Euro USD, tapi kalau untuk gold ya masih tetap dia turun karena hawkish masih sangat kuat dan ini menandakan kekuatan yang akan terjadi terhadap mata uang aset ini ya. Harus diperhatikan. Dan kalau kita lihat untuk minggu depan, trader ya, minggu depan saya masih bisa melihat bahwa untuk minggu depan ya, minggu depan kalau memang benar-benar terjadi penurunan ini, artinya gold tidak tertutup kemungkinan dia gold menurut saya minggu depan trader ya, menurut saya minggu depan gold ini masih bisa sedikit mengalami kenaikan trader. Kalau menurut saya ya, karena kalau kita lihat sini kan saldo ini. Secara garis besar kalau menurut saya gold ini akan mencoba mengalami sedikit kenaikan walaupun tidak sangat besar pergerakannya ya. Oleh karena itu, minggu depan kalau gold mengalami kenaikan, menurut saya dia naik itu tidak terlalu banyak, mungkin di 1861. Itu adalah yang paling pas untuk mengalami kenaikan ya. Yang paling pas untuk mengalami kenaikan. Itu dia ya. Nah, tapi kan kalau kita lihat tendensinya masih tetap turun memang ya, karena hawkish yang terjadi dan memang tendensinya memang mengarah ke situ. Tapi kalau menurut analisa saya, minggu depan itu ya, gold menurut saya dia akan mencoba naik. Minimal dia akan menembus level di sini ya, dan sampai maksimal itu di 1861. 1861 itu adalah hasil yang paling maksimal yang akan coba diperoleh oleh gold ya. Selanjutnya Bitcoin, kita masuk ke Bitcoin trader. Nah, ini untuk Bitcoin trader. Nah, Bitcoin ini kalau trader melihat analisa harian saya ya, sabar saya buka dulu. Saya buka dulu analisa harian saya. Mana sih? Mana? Oke, sabar trader. Kalau trader melihat analisa harian saya ya, ini saya belum menganalisa lagi. Nanti besok saya mengeluarkan analisa harian saya lagi. Nah, kalau trader melihat analisa harian saya ya, yang saya berikan di blognya Amarket, dan saya coba posting ya trader, sahabat trader ini. Oke. Dan saya coba posting di investing. Trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa saya memprediksikan selama minggu kemarin, prediksi dari mingguan Bitcoin itu dia seperti roller coaster, tapi dia berada di sekitaran 20.000. Dengan prediksi saya terendah 18.000 dan tertinggi 22. Dan prediksi saya kalau trader lihat ya, sangat jelas bahwa prediksi saya itu ya menuju ke arah situ trader. Trader bisa lihat dengan jelas ya, prediksi yang telah saya bawakan ya. Trader bisa lihat ya. Dia sempat turun sampai ke 19.000, tapi trader lihat dia melangkah pasti. Ya, dia melangkah pasti, dan pada hari Jumat kemarin dia sampai di level berapa nih? Nah, dia sampai di level ini. 21 ya. Dia sampai level 21. 21.334. Nah, dan hari ini dia masih 21. Analisa saya kemarin kan 22. Kalau 22 kan daerah sini ya. Nah, 22 di sini. Nah, dan analisa saya udah mencapai di situ. Nah, oleh karena itu saya bisa bilang bahwa minggu depan ya, kalau saya bilang
minggu depan ini mata uang kripto masih bisa akan naik, trader. Kalau menurut analisa saya minggu depan kripto ini menurut saya dia tuh akan naik tuh minimal sampai tetap 22. Tapi tendensi yang dia akan mencoba adalah dia coba menembus 23. Kalaupun kripto ini kalau menurut saya dia untuk turun itu dia mungkin 18 itu nilai yang paling rendah nanti. Menurut saya 18 itu adalah nilai yang paling terendah ya. Saya kasih angka 18 aja dulu sini. 18 ya. 18.000 adalah nilai yang paling terendah. Oke, 18.000. 1, 2, 3. Nah, kita bisa lihat ini adalah nilai yang paling terendah. Dan yang paling tertinggi menurut saya itu dia masih bisa merangkak 22 sampai 23 dengan tendensi acuan yang saya coba adalah 23. Ya. Karena kalau saya lihat di sini pergerakan dari Bitcoin ya, pergerakan dari Bitcoin perlahan namun pasti dia akan mencoba naik. Memang dia untuk bisa kembali sampai ke 30 itu masih waktu yang panjang, mungkin 1 bulan lagi ya. Tapi untuk bisa sampai ke 23 menurut analisa saya minggu ini 23.000 masih bisa dicapai dan saya yakin bisa dicapai. Tembus 22 dia akan lanjut 23. Nah, ini dia ya. Trader bisa lihat analisa saya minggu kemarin benar dia turun sempat 18, 19 ya, 19 ya dia turun menuju ya 19.700. Ternyata apa yang terjadi dia naik dan memang dia naik, trader. Dan menurut analisa saya dia akan mencoba naik sampai ke level tembus 22. Dia lanjut 23 stop. Itu adalah analisa dari Bitcoin. Ya, itu adalah analisa saya. Nah, ini harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Oke, trader semuanya. Ya, kita udah sampai di acara ini ya, analisa kita ya. Jangan lupa sebelum saya mau tutup acara ini, saya mau kasih sedikit masukan buat para trader di sini ya, trader ya. Oke, trader bisa lihat di sini. Sorry, trader. Sorry. Bless you. Saya bisa lihat di sini, trader. Ini adalah website dari Amarket, ya. Kalau trader punya waktu dan kesempatan, silakan mendaftar, masuk, bergabung dengan kami, ya. Kalau belum sempat, bisa masuk, mencoba akun demo, ya, trading bersama kami. Kita tidak kalah dengan broker-broker yang lain. Dan kita minimal kalau saya bilang ya kita bisa bersaing dengan broker-broker yang lain. Kita dengan 4 buah account yang sangat luar biasa, minimal deposit $10 bisa memberikan sedikit. Orang bilang sedikit layanan yang luar biasa buat trader. Kita setiap hari ada acara, saya selalu membawakan analisa trading harian. 1 minggu sekali kita mengadakan webinar. Itu adalah keunggulan yang kita berikan buat para trader semuanya. Kita memberikan edukasi dengan maksud dan tujuan supaya para trader bisa mengerti, paham apa itu trading, supaya bisa melangkah. Jangan melangkah di jalur yang salah, tapi melangkah benar-benar di jalur yang benar. Nanti masalah trader profit dan tidak itu kembali lagi ke hasil analisa para trader sendiri. Itu yang paling penting. Tugas kita hanya mengarahkan, tapi tugas trader lah yang coba menganalisa dan melengkapi arahan-arahan yang telah kita berikan. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita udah berada di akhir acara ini ya. Saya berharap semoga analisa harian ini, bukan analisa harian, saya berharap review trading yang telah saya berikan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Apa yang telah terjadi minggu kemarin dan apa yang akan terjadi minggu depan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya, trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.